Memang rendah dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Voter turnout kita di pilkada serentak nasional ini kan di bawah 70%. Ini kan kabar buruk ya, terutama bagi yang kalah. Legitimasi politik. Kalau termasuk yang menang ya kabar baik lah. Tapi secara politik menang nggak ada isu partisipasi, yang penting saya menang gitu. Tapi partisipasi politik ini kan tujuannya adalah untuk legitimasi sebenarnya. Siapa yang menang, bahwa dia akan mendapatkan minimal mayoritas lebih dari dukungan masyarakat secara umum. Tapi kan orang bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat partisipasi itu rendah? Saya menduga ini karena faktor pertama, kampanye yang cukup singkat. Jadi kampanye pilkada cuma 2 bulan. Apa yang bisa dijelaskan oleh paslon ke masyarakat dengan rentang waktu 2 bulan dengan wilayah yang cukup luas? Itu satu teknis atau memang mungkin teknis. Yang kedua juga bosan. Bosan dengan fatigue. Betul, pasif dan bosan. Kok kayaknya pilpres, pilkada, ganti orang, gubernur, bupati, wali kota, gitu-gitu aja. Yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah, yang cari pekerjaan tetap rumit. Saya aja selalu mencontohkan kampung saya. Saya sudah hampir 30 tahun merantau ke Jakarta. Persoalan di kampung saya di Sumeneb tetap gitu-gitu. Padahal presiden udah ganti berapa kali? Udah 4 kali, bupati sudah 3 kali, gubernur 3 kali. Masalahnya gitu-gitu aja. Jadi orang itu malas, ngapain juga datang ke TPS kalau pada akhirnya yang jadi bupati, wali kota, dan gubernur tidak menyelesaikan persoalan-persoalan secara konkret. Nah, kalau case Jakarta ada teorinya, Bang. Sebut saja misalnya Jakarta ini adalah pemilih kritis dan pemilih rasional. Ya, dengan tingkat perekonomian yang di atas rata-rata daerah lain. Jadi bagi orang rasional menganggap pemilu dan pilkada itu seperti public good, barang publik. Jadi siapapun yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota itu bisa dinikmati oleh siapapun. Baik yang datang ke TPS ataupun yang tidak datang ke TPS. Maka disitulah muncul apa yang disebut dengan the problem of collective action. Jadi saya merasa, pertama, datang ke TPS itu nggak penting karena gubernur yang terpilih itu adalah gubernurnya saya. Semua kebijakannya juga bisa saya nikmati oleh saya yang nggak datang ke TPS. Yang kedua, saya nggak perlu datang ke TPS, sudah ada yang wakilin kok. Diwakilin Bang Hakim. Jadi fardu kifayah gitu lah. Fardu kifayah. Artinya bicara soal terminologi partisipasi publik dalam konteks pemilihan langsung itu kan jadi kalau ngelihat penjelasan ini jadi nggak relevan dong. Partisipasi publik dalam konteks apa nih? Tapi memang orang rasional itu kalau pun toh datang ke TPS, dia punya argumen bahwa sekecil apapun dia datang ke TPS, dia meyakini bahwa dia akan memilih calon yang akan mengubah keadaan. Itu yang disebut dengan efikasi politik. Jadi ada optimisme di kalangan orang rasional yang membunuh rasa fardu kifayahnya itu, yang merasa tidak penting datang ke TPS dan datang ke TPS. Jadi sekecil apapun tindakan politik, mau adi cuma 1 orang, tapi yakinlah akan banyak adi-adi yang lain yang juga akan datang ke TPS. Jadi ada panggilan moral secara politik bagi orang rasional untuk memilih minimal rekam jejaknya bagus, kemudian visi misinya terukur dan konkret, tidak ngawang-ngawang dan seterusnya. Itu orang rasional. Jadi wajah orang rasional itu ada 2, Bang. Pertama ada the problem of collective action, merasa ke TPS itu sudah ada yang merasa kewakili. Yang kedua dia masih adalah rasa optimisme. Itu tadi Mas Adi menjelaskan itu khusus untuk pemilih di kota-kota besar termasuk Jakarta khususnya. Betul. Kalau daerah lain enggak dong. Karena ada bauran soal emosional, ada sentimen, perlawanan, ada perlawanan. Oh ya, kalau itu iya. Kan kalau saya membaca rata-rata secara umum, kenapa partisipasi kita rendah ya, termasuk di kelas-kelas pedesaan, ya karena memang menganggap pemilu kita nggak ada gunanya. Pilkada itu nggak ada faedahnya. Ini inline dengan bagaimana persepsi publik terkait dengan partai politik dan DPR, termasuk politisi. Ini kan yang paling banyak disebut dengan di survei dan tingkat sentimen negatifnya paling tinggi. DPR, partai politik dan politisi. Itu satu. Itu sentimennya luar biasa. Saya juga melihat adanya medsos dan media-media mainstream seperti Kompas dan Kompas TV, itu kan membuat masyarakat secara rasional mulai berpikir, kok rasa-rasanya memang politik 5 tahunan ini tidak ada urgensinya terkait dengan kehidupan mereka. Jadi bagi mereka itu negara, wilayah itu semacam autopilot. Ada nggak ada gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka harus berkelahi dengan hidupnya sendiri kok.